Dusun Senuko merupakan salah satu dusun dengan lokasi yang sangat strategis yang ada di wilayah Kelurahan Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Senuko dari masa ke masa telah mengalami masa sejarah yang panjang, kondisi sosial masyarakat yang damai, tentram, dan ramah menjadikan dusun ini banyak dikenal oleh banyak orang. Aktivitas atau kegiatan masyarakat di dusun ini juga bermacam-macam. Ada yang bekerja sebagai petani, pedagang, buruh, dan juga pegawai. Secara profil kewilayahan kita berada di Ibu Kota Kapanewon Godean. Kita berada di tengah-tengah wilayah yang mungkin cukup berkembang, dan untuk secara lokasi kita berada di depan Ibu Kota Kapanewon Godean dengan batas wilayah yang sisi barat itu ada Padukuhan Sentul, sisi utara Padukuhan Genitem, dan sisi timur Padukuhan Cedak Sidokarto. Untuk sisi selatan kita berbatasan langsung dengan wilayah Padukuhan Brintik Sidokarto. Untuk mata pencaharian kami di Padukuhan Senuko itu 50% adalah petani. Mata pencarian kami petani, kemudian 50% lagi ada pegawai negeri sipil dan pegawai swasta. Di tengah hamparan alam yang sejuk dan tenang di Dusun Senuko, tersembunyi sebuah tempat yang menyimpan jejak sejarah, budaya, dan religi yang mendalam. Selamat datang di Sendang Bagusan dan makam tokoh ulama terkemuka Kiai Haji Raden Bagus Hasantuko. Sendang Bagusan, sebuah sumber air yang tak pernah kering sejak ratusan tahun yang lalu. Menyimpan banyak cerita dari masa lalu. Dahulu tempat ini adalah titik penting bagi masyarakat sekitar sebagai sumber kehidupan bahkan hingga sekarang. Menurut keterangan masyarakat setempat, Sendang Bagusan merupakan sumber air yang telah ada sejak lama. Bahkan, diperkirakan sudah ada pada masa Kiai Haji Raden Bagus Hasantuko. Sebuah artikel ilmiah tulisan dari Pandika Aji Nurseta dengan judul Fenomena Tradisi Ziarah Makam Kiai Haji Raden Bagus Hasantuko di Dusun Senuko Sidoagung Godean Sleman menjelaskan bahwa Sendang Bagusan menjadi petilasan dari Kiai Haji Raden Bagus Hasantuko. Sendang Bagusan sampai saat ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, dan juga bagi aliran kepercayaan tertentu seperti kejawen yang sering melakukan kungkum dengan tujuan tertentu. Selain itu, terkadang juga ada beberapa pengunjung yang mengambil air dari Sendang Bagusan untuk keperluan atau tujuan tertentu karena dipercaya memiliki khasiat tersendiri. Kenalkan, nama saya Ahmad Rafan Musa. Perkenalkan, nama saya Aldi Muhammad. Kita di Sendang mandi. Sendang mandi. Enak sekali. Di sini seru, gratis, bisa apa saja di sini. Mandi bisa, apa aja bisa. Gosok baju juga bisa, atau celana atau bisa, semua serba bisa. Asik ya di sini ya. Di sini asik banget. Karena menjadi tempat yang bersejarah, Sendang Bagusan juga menjadi saksi dari tradisi budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Misal padusan saat akan berpuasa dan berwudu, para peziarah dari berbagai wilayah juga sering berkunjung untuk mendoakan Kiai Haji Raden Bagus Hasantuko dan para pengikutnya.
tujuan dalam ngestanen wong nemu tingin pada congol niku nak nggih nepung sana napa wonten sik tingin pada congol. Nah selain mung tingin pada congol niku nggih minggah-minggah pun nggih kene bahasa duka. Dados nek dipasilah ya sing damel wasilah kambak niku nggih iling tereh luluhur sing pada congol dugi bahasa duka. Nyuwun berkah pitadongipun berkah karyan sinuwun emo wonten napa-napa nggih karena ben panggih berkah putu-putunipun. Kari iling kari pengiran wonten ya begitu. Nek masalah tentang nopo nggih sik kesan menapike wonten sedang kebagusan niku nek miturut ceritane-pun saking mbah-mbah dalam biyen niku nggih yen sik damel bahasa duka kiambak yuk niku didamel dados nopo nggih sedang kebagusan saged ngalap berkahipun karyan simbah. Kiai Haji Raden Bagus Hasantuko, seorang tokoh agama yang dihormati, memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dakwah agama Islam di daerah ini. Makam beliau kini menjadi salah satu tujuan utama wisata religi di Dusun Senuko ini. Secara silsilah, menurut keterangan masyarakat sekitar dan juga sesepuh di daerah Watu Congol, Gunung Pring, Untilan, Magelang, Kiai Haji Raden Bagus Hasantuko merupakan putra dari seorang bangsawan, yakni Amangkurat III, seorang raja dari kerajaan Mataram Islam, yang ketika itu pusat pemerintahannya berada di Kraton Kartosuro, sehingga beliau memiliki nama bangsawan Raden Bagus Kemuning. Secara umum yang ada informasi baik itu di Google gitu ya atau di Wikipedia itu sama bahwa Kiai Haji Raden Bagus Hasantuko adalah seorang pangeran ya, putra dalam Sunan Amangkurat III yang pada masa kecil bernama Raden Bagus Kemuning atau Kiai Haji Raden Bagus Hasantuko nama Islamnya ya. Kenapa beliau bernama Kiai Haji Raden Bagus Hasantuko? Nah, yang pertama karena beliau itu dimakamkan di Desa Senuko ya. Desa Senuko masuknya kecamatannya Godean ya. Godean masuknya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman. Nah, secara umum kita semua ya ketika mengkaji beliau itu tahu bahwa beliau merupakan darah keturunan dari Ingkang Sinuwun Sultan Agung Hanyokro Kusumo dari jalur Sunan Amangkurat III atau Sunan Mas. Jadi Sultan Agung Hanyokro Kusumo nanti punya putra yakni Sultan Pangeran Amangkurat Agung ya gitu yang beliau dimakamkan di Tegal Arum Tegal. Nah, kemudian Sultan Amangkurat Agung gitu ya. Kemudian beliau punya putra, ada Sunan Amangkurat, beliau Sunan Amangkurat pertama, kemudian ada Sunan Amangkurat kedua atau Sunan Amangkurat Admiral, terus ada Sunan Amangkurat ketiga, Sunan Amangkurat Emas, dan ada Sunan Amangkurat keempat atau namanya Ingkang Sinuwun Gusti Sinuwun Amangkurat Jawi. Nah, sedangkan Raden Bagus Kemuning, Kiai Haji Raden Bagus Hasantuko ini putra wayah dari Sunan Amangkurat III. Namun di silsilah yang ada di makam itu tahunnya dikosongin, ya kan, dan masih begitu kesulitannya kita mencari literatur atau referensi yang secara formal akademik atau secara mungkin manuskrip filologinya atau secara referensi dari Keraton Yogyakarta. Saya kebetulan juga punya fotokopian buku induk ya, serat silsilah mulai dari Kanjeng Pandeman Senopati Mataram itu sampai ke Sinuwun Ingkang Sinuwun Hamengkubuwono ke-10. Memang saya lacak tidak ada nama beliau Raden Bagus Hasantuko atau
Kiai Haji Raden Bagus Kemuning itu tidak ada. Padahal ini salah satu fotokopian yang menjadi rujukan induk dari Pekancingan, itu Pasdaran Dalem. Karena saya pun sudah ke Pasdaran Dalem dan saya juga punya ya Pekancingan berbahasa Wonocoroko ya, bahasa Jawa gitu ya, Pasdaran Dalem. Nah, ini contohnya gitu ya, ini contoh aja yang kekancingannya seperti ini. Nah, dan memang itu tidak ada nama Kiai Haji Raden Hasan Tuko atau Kiai Haji Raden Hasan Tuko ya, itu tidak ada. Sehingga saya karena sering diskusi dengan Pak Dr. Iqbal Pirsada, jadi kalau mau secara formal akademik diterima secara objektif, memang harus ditemukan namanya kekancingan yang berbahasa Wonocoroko ya atau Jawa seperti ini, dan ini yang mengeluarkan itu resmi dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan beliau pun itu kita sudah mengkaji baik ke masih putra wayahnya yang paling masyhur itu adalah di Pondok Pesantren Darussalam Watu Congol ya di Muntilan Magelang, pertama ke Bu Nyai Nur. Itu pun beliau tidak memiliki data formal atau memiliki referensi yang itu secara resmi kalau Kiai Haji Raden Bagus Hasan Tuko ini adalah putra dari Sunan Amangrotika atau Sunan Mas. Jadi ini berarti sementara ini dari folklore ya, atau dari cerita dari mulut ke mulut. Ibaratnya kalau di pesantren ya manakib istilahnya ya, terutama dari yang terkenal memang putra wayah beliau kan Mbah Kiai Haji Dalhar, pendiri Pondok Pesantren Watu Congol ya, yang itu kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Abdul Haq atau yang terkenal Mbah Mat, yang akhirnya dengan adiknya beliau Bu Nyai Nur ini yang mengembangkan makam tersebut, terutama bersama dengan warga yang ada di Senuko ya, sesepuh ini sepuh atau pengurus dusun Senuko yang idbaknya atau salah satunya untuk Bilbar Kata Barukan ngajinya kan di Watu Congol termasuk Dapai. Selain itu, ada sesuatu yang menarik dan unik berkenaan dengan nisan dari makam Kiai Haji Raden Bagus Hasan Tuko dengan corak yang khas dan mewakili kebudayaan nisan pada masa itu. Pertama, nisan makam dan kijing makam secara keseluruhan dari Raden Bagus Hasan Tuko. Jika kita membaca bentuk dan rupa, kita akan tahu bahwa ini nisan yang dalam penelitian kami sebut dengan istilah nisan Hanyokrokusuman. Sebuah nisan dengan bentuk yang khas yang di telatah Jawa atau di daerah Jawa Kerajaan Mataram Islam baru muncul di zaman Sultan Agung dan dipertahankan terus sampai dengan zaman Amangkurat IV atau Pakubuwono ke-1 hingga ke-2. Nah, dari sana kami melihat nisan makamnya Raden Bagus Hasan Tuko ini berkarakter nisan Hanyokrokusuman, sehingga kami perkirakan dari situ nisan atau makam ini berasal dari tahun 1600 pertengahan sampai dengan 1700 awal atau era Pragianti sebelum 1755. Nah, kijingnya juga sama, masih berupa kijing yang khas masa-masa itu, yang di beberapa kesempatan kami sebut dengan istilah makam-makam Kartosuran ya. Jadi makam-makam dengan ciri khas nisan Hanyokrokusuman tetapi era Kartosuran. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu kerajaan Mataram Islam berpusat di daerah yang disebut Kartosuro.
Kemudian dari situlah kami mengelompokkannya dengan ciri-ciri tertentu itu. Gitu. Ciri-cirinya batu yang seperti nisan hanyut pada umumnya, hanya saja bagian kembang awan atau hiasan pinggir nisan itu cenderung merambat tinggi hingga mendekati bahu nisan. Jika ini adalah bahu nisan, nah hiasan kembang awannya itu mendekati bahu. Itu salah satu ciri nisan-nisan zaman Amangkuratan atau kami sebut tadi nisan hanya Kusuman Kartosurannya. Setiap tahun, ratusan hingga ribuan peziarah datang untuk mencari ketenangan dan berkah di Sendang Bagusan dan makam Kiai Haji Raden Bagus Hasan Tuko. Wisata religi ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual banyak orang. Pengalaman kami adalah dulu di 2004-2005 ketika tempatnya belum tertata dengan baik, itu pun yang kami rasakan makam ini bersih, tidak ada kesan menyeramkan, sehingga peziarah yang datang ke situ ya sekalipun di malam hari, dini hari yang diawali dengan gonggong terlebih dahulu, itu nyaman-nyaman saja berziarah di sana. Keberadaan wisata religi Sendang Bagusan dan makam Kiai Haji Raden Bagus Hasan Tuko ini memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam bidang perekonomian dan juga pembangunan. Manfaat adanya wisata ini bagi masyarakat sekitar ini jelas. Jadi kita sudah merasakan masyarakat yang disampaikan, kemudian beberapa hal di situ ada UMKM, kemudian dari kita paguyuban ini mengelola dana dari infak itu bisa kita, karena untuk pengembangannya di lingkungan itu ya sudah agak belum sempurna tapi sudah cukup untuk mewadai, untuk memberikan sesuatu pelayanan kepada para biaroh. Maka dana-dana yang kita kelola ini sudah Mbah Hasan Tuko ini sudah memberikan kontribusi dana untuk pembangunan secara umum di Padukuhan ini. Jadi pembangunan fisik, kemudian ada pembangunan yang lain. Nah ini memang kita mengontribusi juga dari apa yang ada di kegiatan di Padukuhan ini. Kemudian yang lainnya memang dirasakan oleh masyarakat sekitar ini dengan adanya wisata ini khususnya ini dari UMKM juga setiap harinya ada mungkin 10 sampai 12 penjajah pedagang yang ada di situ, dan kita beri tempat space khusus untuk UMKM yang menjajakan dagangannya di situ, dan mereka juga merasa terbagi, dapat rezeki lantaran dari para peziarah yang rawuh berziarah di tempat Mbah Hasan Tuko ini sangat membantu. Kalau wabil khusus untuk Padukuhan Tuko sangat besar, manfaatnya sangat besar sekali. Jadi kedepannya insya Allah akan menjadi jauh lebih baik, lebih bermanfaat, yang memanfaati seluruh warga Padukuhan Tuko khususnya dan di lingkungan Kalurahan Sidoagung pada umumnya. Ya, nama saya Sarjianto atau Sargondo yang sering kali bertempat di lingkungan Mbah Hasan Tuko ini untuk menjelaskan, yaitu ada beberapa warung
Untuk lebih meriahnya, ada beberapa warung yang ada di lingkungan Bakasan Tungko memang sering banyak pengunjungnya, yaitu kalau hari-hari biasa ini hari Minggu dan Sabtu dan Minggu yang agak ada pengunjungnya. Maka dari itu di warung-warung di lingkungan Bakasan Tungko sudah siap untuk melayani para ziarah religi itu. Maka dari itu apa yang kita siapkan ini bisa membuat lingkungan bisa ekonominya bagus, bisa makmur, dan bisa terlaksana dengan baik. Ya, warung itu setiap hari maupun malam sudah siap untuk jualan. Kalau saya biasanya hari Sabtu Minggu, Mas. Kalau hari Sabtu Minggu itu kan biasanya kebanyakan pada datang ziarah itu. Ya kalau selaku pedagang itu ya kadang kalau pas rame-ramenya pengunjung itu ya alhamdulillah, Mas, dapat rezeki dari sini melalui jualan bakso ini. Tapi kalau saya kan nggak pokok di sini, Mas, cuma sekedar ampiran gitu loh. Kalau saya yang pasti itu kan di sekolah-sekolah sama kelilingan di desa. Sendang Bagusan dan makam Kiai Haji Raden Bagus Hasan Tuko adalah bukti nyata bagaimana sejarah, budaya, dan religi dapat bersatu dalam harmoni yang sempurna. Tempat ini bukan hanya menjadi tempat destinasi wisata religi, tetapi juga simbol dari perjalanan spiritual yang tak lekang oleh waktu.